Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen. Tempat terjadinya adalah di mitokondria. Kalian bisa lihat ini bentuk mitokondria itu terdiri dari membran luar, membran dalam atau krista, dan ada matrik mitokondria. Respirasi aerob itu adalah termasuk katabolisme, pemecahan molekul organik yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan oksigen menghasilkan energi dalam bentuk ATP, lalu energi itu kemudian digunakan oleh sel untuk berbagai aktivitasnya. Tahapan respirasi aerob itu ada 4. Yang pertama, glikolisis. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga, siklus Krebs. Dan yang keempat, transport elektron. Tahap yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis merupakan peristiwa pemecahan satu molekul glukosa yang terdiri dari 6 atom karbon menjadi 2 asam piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP. Prosesnya itu atau jalur tahapan glikolisisnya bisa dilihat di bagian di samping. Setelah menghasilkan 2 asam piruvat, dilanjutkan dengan reaksi yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif, yaitu reaksi antara yang mengubah asam piruvat menjadi asetil koenzim A supaya bisa masuk ke siklus Krebs. Hasil dari dekarboksilasi oksidatif itu yaitu 2 NADH dan 2 CO2. Terjadinya di membran luar mitokondria. Setelah tahap dekarboksilasi oksidatif yang menghasilkan asetil CoA, lalu masuk ke siklus Krebs. Siklus Krebs adalah daur asetil koenzim A menjadi beberapa bentuk, sehingga dihasilkan banyak aseptor elektron. Proses ini terjadi di matrik mitokondria dan melibatkan oksidasi molekul asam piruvat menjadi CO2. Nah, dari hasil siklus Krebs ini 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, dan 4 CO2. Prosesnya itu dapat dilihat di bagian di samping. Tahap yang terakhir adalah transfer elektron. Transfer elektron adalah proses dalam respirasi aerob di mana elektron berpindah dari molekul seperti NADH dan FADH2 melalui serangkaian kompleks protein dalam krista mitokondria. Selama proses ini, energi dari elektron digunakan untuk memompa proton melintasi membran mitokondria menciptakan gradien elektrokimia. Transport elektron ini akan membentuk H2O. Gradien ini memicu sintesa ATP melalui enzim ATP sintase, menghasilkan energi kimia yang digunakan oleh sel untuk berbagai fungsi.
Reaksi ini menghasilkan 38 ATP seperti yang terlihat di bagian di samping. Akan tetapi, saat memasuki mitokondria akan dibutuhkan 2 ATP, sehingga hasil akhirnya adalah 36 ATP. Ini adalah tahap akhir dalam produksi ATP dalam respirasi aerob. Nah, ini 6 NADH setara dengan 3 ATP, 2 FADH itu setara dengan 2 ATP. Respirasi anaerob adalah proses katabolisme atau penguraian zat makanan untuk menghasilkan energi tanpa memerlukan oksigen. Proses ini umumnya terjadi pada kondisi lingkungan yang kekurangan oksigen atau bahkan tanpa oksigen sama sekali. Contoh respirasi anaerob itu ada 2. Yang pertama, fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Yang pertama, fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol adalah proses penguraian karbohidrat, khususnya gula, menjadi etanol atau alkohol dan karbon dioksida oleh mikroorganisme seperti ragi dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Proses ini menghasilkan energi untuk mikroorganisme tersebut. Kita lihat bagan di sini. Jadi, glukosa ini mengalami proses glikolisis dengan pemecahan glukosa menjadi 2 asam piruvat, 2 ATP, dan 2 NADP. 2 asam piruvat ini akan diubah menjadi 2 asetildehid. 2 asetildehid ini akan menghasilkan 2 etanol. Jadi, hasil fermentasi alkohol itu 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. Yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat pada otot adalah proses metabolisme anaerob atau tanpa oksigen yang terjadi ketika sel otot kekurangan oksigen, seperti saat berolahraga intens. Di bagian ini bisa dilihat bahwa glukosa ini mengalami proses glikolisis menghasilkan 2 asam piruvat dan terakhir menghasilkan 2 asam laktat. Jadi, proses fermentasi asam laktat itu adalah 2 asam laktat dan 2 ATP. Bila kita berolahraga, napas kita itu akan terengah-engah. Artinya kita kekurangan oksigen. Sehingga respirasi yang terjadi adalah respirasi anaerob atau fermentasi asam laktat di dalam otot yang menimbulkan perasaan pegal-pegal pada otot. Terima kasih, semoga pembelajaran ini bermanfaat.